Kita kembali lagi dalam program Majelis Sore Majelis kita semua. Pola asuh, pola didik tentunya pembelajaran menjadi orang tua rasanya tidak kita dapatkan di sekolah manapun. Ini bicara mengenai pengalaman dan pengamalan yang sebenarnya bisa kita jalankan dengan proses pembelajaran secara terus-menerus, tentu dengan landasan agama, Al-Quran dan hadis, dan kemudian juga teladan cinta kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bicara mengenai pola asuh, Bu. Bicara mengenai seorang anak ya, Bu ya. Yang namanya seorang orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tidak cuma bicara mengenai pola makannya, tapi juga bicara mengenai pola didiknya, pola asuhnya, bahkan sampai kepada fasilitas yang jangan sampai rasa susah tersebut yang dirasakan oleh orang tua dulu dirasakan kembali oleh sang anak. Tapi kan terkadang juga di tengah era teknologi yang begitu berkembang saat ini juga menjadi dampak tersendiri bagi seorang anak. Bagaimana sebenarnya efektifnya seorang orang tua membangun komunikasi, membangun pola asuh, membangun kedisiplinan dengan baik sehingga anak tersebut seperti yang kita harapkan, Bu? Iya. Jadi anak ya, pola asuh anak dulu hingga sekarang mungkin dari segi prinsip sebenarnya sama. Sama ya? Sama. Cuman kondisinya mungkin berbeda sehingga memerlukan ada perubahan-perubahan strategi saja menyesuaikan pada kondisi seperti apa anak kita. Nah, justru strategi ini kan, Bu, yang sering menjadi pertentangan. Kadang kan sang nenek memperbolehkan karena kebiasaannya dulu, tapi orang tuanya yang kadang melarang karena sudah belajar itu tadi, pola parenting. Gimana, Bu, tanggapan? Jadi begini, kalau dalam Islam itu ya, dalam Islam itu kita melihat misalnya dalam Al-Quran, dalam surah Luqman disebutkan misalnya untuk hal-hal tertentu kita temukan ya, dalam surah Luqman itu bagaimana seorang ayah mendidik sesuatu yang prinsip terhadap anak-anaknya. Misalnya dalam surah Luqman disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah. Kemudian Luqman mengajarkan bagaimana menghormati orang tua, menghormati ibu ya, karena ibu itu mengandung dalam kondisi yang lemah ya, yang lemah yang bertambah-tambah gitu. Kemudian bagaimana Luqman mengajarkan adab, janganlah kamu menyombongkan diri ya, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh misalnya seperti itu. Nah, jelas sekali dalam ayat itu kebetulan posisi ibu itu tidak tergambar. Ya, posisi ibu tidak tergambar. Tapi dalam pembelajaran ayat-ayat itu jelas sekali kita melihat bahwa untuk sesuatu yang prinsip itu posisi ayah itu sebenarnya sangat vital ya, menentukan. Posisi keimanan, menanamkan tauhid itu seharusnya seorang ayah itu sangat terlibat. Nah, jadi kemudian dalam ayat yang lain kan dijelaskan bahwa seorang ibu itu menyapih selama 30 bulan misalnya, kan disebutkan seperti itu. Artinya apa? Posisi ibu itu ada dalam pengasuhan. Pengasuhan. Tetapi menanamkan jiwa ya, pikiran, prinsip hidup dan lain sebagainya itu kolaborasi tentu saja. Antara ayah dan ibu. Ayah itu sangat vital. Karena di situ di dalam surah Luqman itu posisi ibu tidak tergambar. Oke, kalau kita bicara mengenai semacam peran begitu, pembagian peran ini sendiri kan digambarkan sosok ketegasan itu didapatkan dari sang ayah, sedangkan lemah lembut, sopan santun dari sang ibu. Apakah ketegasan di sini memang diharuskan bagi sang ayah untuk kemudian juga begitu semacam otoriter dalam tanda petik kepada anaknya untuk mendisiplinkan anaknya berkaitan dengan ketauhidannya, berkaitan dengan amalnya, dan kemudian juga dari seorang ibu pun juga semacam meluruskan dari apa yang disampaikan oleh ayahnya dengan nada yang lemah lembut. Apakah memang hal seperti itu menjadi pola yang terbaik untuk mendidik seorang anak? Ya, jadi
kolaborasi ya. Jadi makanya dalam Islam itu posisi antara ayah dan ibu itu jelas sebenarnya. Jelas sebenarnya ya. Seorang ayah itu adalah menjadi pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu yang diperlukan adalah ketegasan. Nah, sedangkan pelaksana tugas itu adalah ibu biasanya ya. Nah, pelaksana tugas inilah yang bisa mengimbangi situasi ya ketika ketegasan itu dituntut ya, kondisinya seperti apa, maka eksekusinya adalah si ibu misalnya seperti itu. Nah, dalam pendidikan Islam ya, karena tadi di dalam surah Luqman itu disebutkan bahwa seorang ayah itu nampak sekali ketegasannya ya, sementara dunia sekarang mengajarkan ya, kalau pendidikan barat misalnya mengajarkan, saya juga mencoba melihat, mengkritisi ya, bagaimana tidak boleh sering melarang misalnya. Ada ajaran do and don'ts gitu ya Bu ya. Ada semacam acuan untuk membiarkan anak tersebut hingga membuat daya imajinasi dan kreativitasnya lebih berkembang kabarnya. Gimana itu? Ya, jadi ada larangan tadi ya. Ada jangan katakan jangan. Ya. Sementara di dalam ayat tadi misalnya dalam surah Luqman jelas-jelas dimulai dengan kata jangan. Ya bunaya. Ya bunaya itu satu ungkapan ya. Wahai anakku, dari segi komunikasi, ilmu komunikasi jelas sekali itu antara ayah dan anak itu berada dalam posisi yang dekat. Dia memanggil dengan ya bunaya, berarti anaknya itu sedang dekat, lembut sekali ya bunaya. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat la tusyrik billah. Itu kata jangan gitu ya. Jangan itu perintah itu. Perintah, tidak hanya sekedar permintaan tetapi perintah, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Nah, kalimatnya telak gitu ya, telak. Artinya bila kepada hal-hal prinsip, kata jangan ini diperbolehkan, asalkan dengan alasan yang itu tadi bisa diterima oleh sang anak dan penjelasannya pun juga diberikan oleh dari orang tua itu tadi. Ya, jadi sesuai dengan kondisinya, kondisinya ya, karena untuk ketauhidan ini bukan hal yang sesuatu hal yang bisa kita toleransi, tidak bisa ditoleransi. Nah, lalu dalam budaya kita ya, budaya Banjar itu bahari kita mendapatkan satu pendidikan ya, mungkin kalian sudah tidak mendapatkannya lagi. Misalnya orang tua saya mengajarkan pada saya, jangan kamu bermain air nanti basah. Jangan kamu bermain api nanti terbakar. Jangan kamu naik pohon nanti gugur jatuh ya. Nah, jadi banyak sekali kata-kata jangan itu ya, sehingga orang-orang dulu itu lebih mendidik anak-anaknya, membina anak-anaknya itu sepertinya dengan segala tingkat kekhawatiran yang tinggi. Nah, dalam dunia pendidikan itu bisa mengekang. Itu menumbuhkan rasa takut. Menumbuhkan rasa takut sehingga anak-anak ini ketika dia ingin melakukan sesuatu serba takut. Jadi ada pesimistis di dalam setiap gerakan ya. Itu yang ditanamkan orang tua dalam budayanya. Nah, kalau kita melihat dari segi aktivitas. Nah, tetapi kita mencoba melihat ada makna lain di balik perintah jangannya orang tua itu ya, yang bisa kita ambil sebenarnya, yang harus kita lestarikan. Kenapa begitu? Karena di balik larangan orang tua itu sesungguhnya mereka sangat memperhatikan. Memperhatikan setiap gerak-gerik anak, sehingga setiap yang ingin dia lakukan, bayangkan dia ingin bermain air takut basah, artinya orang tuanya melihat pada saat dia akan bermain air. Dia ingin bermain api, orang tuanya juga melihat, artinya orang tua itu selalu memperhatikan. Tidak lepas dari pandangan orang tua dan pantauannya. Inilah yang di zaman sekarang kadang-kadang itu lepas dari orang tua. Nah, orang tua sudah bekerja, sibuk dengan karir ya, di samping bekerja ya, sibuk dengan handphonenya, anak-anak dikasih handphone juga, jadi komunikasi kurang terjalin, kedekatannya juga dirasa ketika hamil sudah tidak mengajak berdialog tadi ya. Nah, ketika anaknya sudah mulai besar, SD misalnya, sudah tidak didampingi lagi, jadi dia bersengkrama dengan orang lain. Nah, ini satu gap yang harus dipikirkan juga. Jadi kita ambil kata jangan itu tadi ya, bukan kata jangannya, tetapi bagaimana kondisi hati orang tua terhadap anak, begitu khawatirnya, begitu sayangnya, dan diungkapkannya rasa sayang itu dengan caranya gitu ya.
caranya melarang. Nah, kita barangkali zaman sekarang dielaborasi ya. Kita tidak melarang anak-anak untuk melakukan sesuatu selama kita masih bisa mengukur bahwa itu tidak membahayakan. Resikonya seperti apa? Atau kalau kita anggap membahayakan, kita tinggal mengarahkan. Nah, mengarahkan saja. Jadi perhatiannya jangan hilang. Hanya karena kita tidak boleh mengatakan jangan, itu lagi. Masya Allah, itu Jadi, tadi kalau kita bicara makna mengenai di pola balik, asuh, ya. banyak hal yang sebenarnya kita dapat pelajari. Kembali ke tema, membawa kebaikan dunia dan akhirat. Orang tua ini sendiri kan Bu begitu vital perannya, terutama sang ayah yang ibaratnya juga selain mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istri, anak, bahkan orang tuanya, juga menjadi bagian yang paling vital dalam memberikan ilmu agama, ilmu umum, pemberian fasilitas dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui, peranan ayah juga diiringi dengan peranan sang ibu. Apa yang bisa kita dapatkan, Bu, bicara mengenai elaborasi antara anak, istri, suami atau ayah dan juga ibu tadi untuk mendapatkan output yang sebenarnya menjadi contoh di dunia dan mendapatkan output yang terbaik di akhirat itu sendiri. Selain ya kita menjalankan sholat, puasa, kewajiban-kewajiban yang memang harus kita jalankan itu tadi. Ya, jadi dalam 4 hal yang praktis yang diajarkan Nabi tadi, salah satunya adalah lisan yang selalu berzikir ya. Nah, lisan ini tidak hanya dalam bentuk lidah atau ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita ini, tidak sekadar itu. Tapi lisan itu dilihat dari makna yang luas ya. Lisan itu bisa juga berbentuk status yang kita tulis ya, atau status yang kita ya, Bu, share ya dalam grup keluarga misalnya. Itu penting sekali. Itu juga lisannya. Ada orang yang berlisan setiap harinya dalam grup itu untuk ujaran kebencian misalnya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Anak kita itu kita ajarkan untuk men-share sesuatu yang ada sifatnya mendiskreditkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi lisan ini luar biasa. Lisan itu juga termasuk pakaian yang kita kenakan. Kemudian hal-hal yang kita ungkapkan dari mulut kita, dari jari jemari kita, ekspresi kita dan lain sebagainya. Nah, itulah teladan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Bagaimana kalau dulu orang tua kita itu mengajarkan satu hal yang sangat luar biasa ya dalam budaya Banjar, misalnya untuk orang yang lebih tua itu anak ini menunduk gitu ya. Kemudian ada kata ulun, pian. Nah, itu kan satu ungkapan yang dalam Islam itu sebenarnya antara anak dan orang tua ini bukan teman. Jadi ini bedanya ya pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Pendidikan Barat mengajarkan bagaimana orang tua menghadapi anak sebagai seorang teman misalnya. Nah, dalam Islam tetap ada hierarki. Ada hierarki sehingga anak itu merasa tahu batasannya. Iya, tahu batasannya. Jadi ketika kita bicara tidak bicara dalam kondisi sejajar, ada senior dan juga ada junior ya. Untuk ibaratnya melahirkan atau menciptakan satu rasa ketakutan, rasa segan itu tadi sebagai orang tua yang melahirkan kita, yang membina, yang memberikan ilmu dan lain sebagainya. Yang ingin diungkapkan sebenarnya satu wibawa ya, satu wibawa. Nah, wibawa orang tua. Kalau teman kan wibawanya berbeda ya. Jadi ada hierarki. Bisa ibaratnya memiliki komunikasi yang ya itu tadi bebas ya, Bu, ya, tanpa terkendali. Jadi tetap dalam Islam itu diajarkan ada hierarki, ada orang tua, ada anak. Masya Allah, ini yang menjadi pengingat bagi kita kadang yang kemudian juga bablas dengan ilmu-ilmu yang berkembang hari ini, terutama juga bicara mengenai lisan tadi yang ingin kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, Bu ya. Karena kalau kita bicara mengenai lisan, kadang banyak sekali dari anak-anak kita mendengar ucapan-ucapan kalimat yang begitu disayangkan. Kenapa itu sangat sangat mudah terlontar, sedangkan dari orang tua kita yang kemudian juga mendidik diri kita itu ibaratnya bukan menjadi ajaran yang hari ini kita ucapkan dengan mudahnya, terlepas dari bebasnya berpendapat di era-era saat ini. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.